Baiklah, kita mulai pembahasannya. Cerita dibuka di kota Akademi Rhodes-Gat. Di sana telah terjadi musim dingin. Sekarang keadaan kota sudah hampir pulih sepenuhnya. Dikarenakan dengan bantuan sihir pekerjaan memperbaiki kota menjadi cepat. Saat ini Makoto berada di sebuah kafe yang baru beberapa hari dibuka untuk makan siang, dan melihat ke jendela ke arah perusahaan Kuzunoha. Kafe itu berjarak 5 menit berjalan kaki dari toko perusahaan Kuzunoha. Toko Kuzunoha saat ini telah berjalan seperti biasa, karena beberapa alasan toko Kuzunoha sekarang pindah tempat dan berada dekat dengan akademi sekarang. Toko Kuzunoha juga mempekerjakan pekerja paruh waktu, saat ini mempekerjakan Jin dan Amelia. Sekarang banyak para penduduk dan siswa akademi yang habis latihan pergi ke toko Kuzunoha. Dan mereka keluar masuk sambil berbicara mengenai toko Kuzunoha. Mereka tidak hanya berdiskusi mengenai barang dari toko Kuzunoha, mereka juga membicarakan karyawan yang bekerja dengan baik. Untuk para siswa pelanggan laki-laki mereka membicarakan Amelia, yang mereka anggap imut, lembut, dan baik hati. Mengenai gadis penyambutan siswa laki-laki sering berdebat mengenai siapa yang terbaik antara Eris dan Aqua. Setelah beberapa saat, Makoto menyelesaikan makan siangnya, dan pergi keluar toko. Setiba di luar toko, ada suara seorang gadis yang memanggil yang membuat Makoto berhenti berjalan. Gadis itu menanyakan arah toko perusahaan Kuzunoha. Dan setelah Makoto menoleh ke arah suara berasal, tiba-tiba Makoto membeku. Karena orang yang bertanya adalah Hibiki. Dan Hibiki pun kaget seakan tidak percaya, lalu memastikan bahwa itu Makoto dengan berkata, "Nama kamu adalah Misumi-kun kan?" Melihat Hibiki, Makoto terlompat kata, "Otonashi senpai," dengan nada kecil. Melihat Makoto yang membeku, Hibiki memanggil Makoto dengan nama Misumi-kun. Setelah itu Makoto menjelaskan bahwa dia menggunakan nama Raido sekarang. Mengetahui bahwa Raido adalah Makoto, Hibiki terlihat sangat terkejut. Karena Raido adalah nama yang sama dengan kepala perusahaan Kuzunoha. Lalu Makoto mengatakan bahwa dia adalah pemimpin perusahaan Kuzunoha. Setelahnya Hibiki bertanya ke Makoto, apakah Makoto pahlawan ketiga? Makoto mengatakan bahwa dia bukan pahlawan, dan dia dikirim ke dunia ini dengan suatu alasan. Dan kemudian Makoto membimbing Hibiki ke perusahaan Kuzunoha. Sesaat setelahnya mereka sampai di toko Kuzunoha, dan Makoto disambut bawahannya dengan sebutan Wakasama. Mendengar hal itu, Hibiki tertawa puas, seolah dia menemukan sesuatu yang lucu. Lalu Makoto mengajak Hibiki ke ruang tamu perusahaan. Di sana Hibiki menjelaskan mengapa dia datang ke kota akademi sebelum ke Laurel, dikarenakan pengrajin dari toko Kuzunoha terkenal di Limia dan dia juga kenal dengan brand, karena brand yang membuat senjatanya. Jadi dia mau memperbaiki senjatanya di toko Kuzunoha. Karena saat ini brand bekerja di toko kota Shige, Makoto menghubungi dwarf yang lain. Lalu Hibiki mengatakan akan tinggal di Rhodes-Gat selama seminggu, selagi senjatanya akan diperbaiki. Setelah itu L2 menghamili Makoto, karena sebelumnya Makoto menghubungi L2. Lalu Makoto mengambil senjata Hibiki yang dibalut dengan kain putih, di dalamnya berisikan pedang dan busur. Lalu Makoto memberikannya ke L2 dan menyuruh L2 untuk mencek senjata Hibiki. Setelah L2 mencek senjata Hibiki, dia mengetahui bahwa senjatanya telah melalui berbagai pertarungan yang sengit, sehingga kondisinya menjadi seperti sekarang ini. L2 masih tidak tahu apakah dia bisa memperbaikinya atau tidak, dan dia masih melihat senjata Hibiki dengan teliti. Melihat hal itu, Makoto menghubungi L2 lewat transmisi pikiran. Makoto mengatakan bahwa senjata Hibiki dibuat oleh brand sebelumnya, jadi Makoto meminta tolong untuk dibawa ke Asora dan melihatkannya ke brand untuk memperbaikinya. Setelah itu Hibiki menanyakan apakah senjatanya bisa diperbaiki. Lalu L2 mengatakan tidak masalah. Kemudian Hibiki berterima kasih ke Makoto, lalu L2 meninggalkan ruangan. Setelah itu Hibiki dan Makoto berbincang-bincang mengenai sekolahnya di Jepang. Makoto sedikit terkejut karena Hibiki kenal dengan Makoto, walau hanya beberapa kali ketemu. Makoto yang merasa tidak menonjol, ternyata dia cukup menarik perhatian saat di sekolah. Karena klub panah sangat menonjol di sekolahnya, dan Makoto adalah wakil ketua klubnya. Hibiki mengatakan bahwa sebenarnya Makoto disebut pahlawan oleh beberapa orang di sekolah Nakakou, karena keterampilan panahnya. Lalu Hibiki menyinggung tentang insiden di mana presiden klub panah dan seorang gadis tahun pertama yang sama-sama imut marah dengan suatu alasan. Tetapi Makoto menolak pembicaraan tersebut.
Melihat Makoto yang tidak mau membicarakan insiden itu membuat Hibiki tersenyum. Lalu Hibiki menyarankan pembicaraan mengenai kenangan di Jepang. Setelah itu mereka mengobrol panjang dan menyenangkan, sambil mengingat kampung halaman mereka. Di tengah-tengah pembicaraan, Hibiki pindah duduk ke dekat Makoto. Yang membuat Makoto mencium bau yang enak. Aroma samar rambut Hibiki membuat Makoto merasa nyaman. Setelah berbicara mengenai Jepang, Hibiki menceritakan segala hal tentang dia di dunia ini termasuk partinya. Seperti bagaimana perkembangan kesatria prianya yang menjanjikan tetapi tidak dapat diandalkan. Lalu bagaimana dia menghormati gadis yang menghadapi tugasnya sebagai pendeta, meskipun dia masih kecil. Atau bagaimana ketika dia melihat mage laki-laki yang sudah menikah, dan laki-laki tersebut masih dikendalikan oleh istrinya. Lalu tentang kejadian di kerajaan Limia yang baru-baru ini ada seruan seperti demokrasi. Ada beberapa orang yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka pada gagasan bahwa bangsawan diperlakukan sebagai superior. Hibiki mengumpulkan pengikut dan perlahan-lahan membuat rencana tentang itu. Namun, ketika Makoto berbicara mengenai topik pahlawan dari kekaisaran yang menawan, ekspresi Hibiki langsung berubah menjadi tatapan yang aneh. Lalu saat Makoto bertanya tentang Hibiki yang bertemu dengan Bren dan menjadi dekat dengannya, tiba-tiba terdengar suara pintu yang dihempas dengan keras, yang membuat Makoto kaget. Dan yang melakukan itu adalah Mio dengan memegang nampan berisi minuman. Ekspresi Mio terlihat kesal, lalu berubah berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba Tomoe menjulurkan kepalanya dari belakang Mio sambil tersenyum. Melihat hal itu Makoto menanyakan ke Tomoe dan Mio, kenapa mereka tiba-tiba masuk. Lalu Tomoe meminta maaf ke Makoto, karena sebelumnya Tomoe sudah berkata kepada Mio bahwa kita harus menunggu setidaknya sampai paha Makoto bersentuhan, tetapi tampaknya bahu adalah batas untuknya. Tomu terus tersenyum saat dia mengarahkan matanya ke Makoto dan Hibiki. Mendengar itu, Makoto langsung melihat apa yang Tomoe bicarakan. Dan ternyata bahu mereka memang bersentuhan. Hibiki yang awalnya hanya duduk di sebelah Makoto, tapi sekarang dia sangat dekat dengan Makoto. Karena terlalu asik mengobrol sehingga Makoto tidak menyadarinya. Lalu Makoto meminta maaf ke Hibiki, tetapi Hibiki hanya diam saja, dan menatap ke arah Mio. Kemudian Mio menyapa Hibiki. Mengetahui Mio yang kenal Hibiki membuat Makoto kaget, karena dia tidak diberitahu sebelumnya. Setelah itu Mio marah ke Hibiki dan mengatakan Hibiki tipe gadis yang membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Lalu Mio membiarkan Hibiki memilih, mana di antara lengan kiri atau kanan Hibiki yang tidak dibutuhkan. Mendengar itu Makoto mencoba menenangkan Mio, dan menjelaskan bahwa Hibiki adalah senpainya, yang berasal dari kampung halaman yang sama. Makoto mengatakan bahwa dia dan Hibiki hanya bernostalgia dan asyik membicarakan masa lalu. Tomoe yang melihat itu memanasi Mio supaya melakukan hal yang dikatakan Mio. Lalu karena Hibiki belum menjawab, Mio mengatakan akan merobek kedua lengannya. Melihat Mio yang seperti haus darah, Makoto berdiri dan langsung menghadap ke Mio dengan mengatakan berhenti. Dan akhirnya Mio kembali seperti semula. Setelah itu Hibiki menjelaskan ke Mio bahwa terlepas dari penampilannya yang cantik, dia tidak punya niat untuk melakukan apapun pada Makoto, dan Hibiki tidak punya waktu untuk berkencan dengan seorang pria. Karena melihat ekspresi Hibiki yang berbeda dengan apa yang dia katakan, lalu Mio dengan nada yang cukup dingin mengatakan bahwa Hibiki cukup genit. Lalu Hibiki membalas kata Mio bahwa dia hanya ketemu kouhai imutnya saja. Dan dia kesini untuk memperbaiki pedang sebelumnya yang dikasih Mio. Hibiki juga mengatakan bahwa di dunianya yang lama dia bahkan hampir tidak tahu nama satu sama lain. Dan dia berada di posisi sosial yang tinggi di dunia itu. Lalu Makoto membenarkan perkataan Hibiki, dan meminta maaf sekali lagi ke Mio. Hibiki juga menundukkan kepalanya. Makoto mencoba untuk melakukan pembicaraan ke Mio lewat transmisi pikiran, tetapi Mio memblokirnya. Setelah itu Tomoe juga menenangkan Mio. Lalu setelah beberapa saat, Mio mengajak Makoto untuk kembali ke mansion. Kemudian Makoto pamit ke Hibiki. Melihat Makoto yang akan pergi, Hibiki menyampaikan pesan Pangeran Yoshua bahwa dia ingin Makoto menghubunginya. Sebelum pergi Makoto memperingati Tomoe untuk tidak menyakiti Hibiki, dan menyerahkan Hibiki pada Tomoe. Lalu, Makoto dan Mio pun meninggalkan ruang perusahaan menuju Asora. Selagi Tomoe berbicara dengan Hibiki. Tomoe diam-diam mencari tahu melalui ingatan Hibiki tentang percakapan Makoto dengan Hibiki sebelumnya.
Dari ingatan itu Tomoe menemukan fakta bahwa Hibiki telah mengumpulkan sebagian besar informasi dari Makoto, seperti tentang Makoto sebagai Raido dari perusahaan Kuzunoha. Mengenai Illumingan yang telah dikalahkan siswa. Tetapi sebenarnya siswa hanya melakukan sekitar 80% dari kerusakan, dan Mio yang menghabisinya. Tomoe juga lega melihat pikiran Hibiki karena Hibiki percaya bahwa Makoto dan pria berkostum pahlawan adalah dua orang yang berbeda. Lalu mereka membicarakan mengenai demi Hyuman yang dianggap rendah oleh Hyuman. Hibiki tidak suka sebenarnya melihat demi Hyuman yang diperlakukan sebagai pelayan oleh Hyuman, tetapi saat ini dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Hibiki yang melihat Makoto memperlakukan demi Hyuman dengan sangat baik menyebabkan dia terlihat sebagai penggemar hewan peliharaan. Dan sebagai pahlawan, Hibiki tidak bisa seperti itu. Setelah itu Hibiki membanggakan dirinya dengan menyebut dirinya orang yang kalkulatif dan cerdas. Hibiki mau melakukan reformasi di Limia dan menahan kekaisaran melalui diplomasi, agar Hibiki dapat meningkatkan status sosial demi Hyuman. Setelah itu Hibiki menanyakan tentang Illumingan, yang seakan tidak percaya Illumingan melakukan tindakan pengecut. Lalu Tomoe membenarkan hal tersebut, karena semua karyawan perusahaan telah mengetahui tindakan Illumingan. Dia menekan Guild, menggunakan perusahaan di Limia untuk mengganggu Makoto dan bahkan mengganggu murid-murid Makoto. Illumingan yang Tomoe lihat dalam ingatan Hibiki merupakan pemuda terhormat, yang bersemangat dengan cita-citanya, antusias dalam kuliah dan ingin berguna bagi pahlawan begitu dia lulus. Lalu karena Illumingan adalah simpatisan Hibiki yang menaruh perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, jadi Hibiki tidak percaya Illumingan berubah. Lalu Tomoe mengatakan bahwa kebenaran akan terungkap, karena baik pihak akademi ataupun pihak Limia telah melakukan penyelidikan. Setelah itu Tomoe menemukan dalam ingatan Hibiki bahwa dia bisa ilmu pedang. Dan yang membuat Tomoe terheran adalah, Makoto dan Hibiki sama-sama belajar ilmu pedang dari orang yang sama. Baik Hibiki maupun Makoto tidak menyadari akan hal itu. Melihat ada hal yang baru mengenai ilmu pedang membuat Tomoe kegirangan, dan meminta Hibiki untuk mengajarinya. Hibiki malah terkejut dengan permintaan Tomoe, karena dia beranggap Tomoe sekuat Mio, jadi Tomoe lebih kuat darinya. Sebenarnya Tomoe bisa melihat detailnya dalam ingatan Hibiki, tapi menurut Tomoe tidak ada yang lebih baik daripada melihatnya secara langsung. Sebenarnya Hibiki mau menolak permintaan Tomoe karena dia akan bertemu dengan partinya. Tetapi Tomoe mengatakan bahwa dia akan mengantar Hibiki setelah mengajarinya selesai. Lalu Shin berpindah ke tempat penginapan Hibiki dan partinya. Saat tiba di penginapan, Hibiki ketemu dengan Chia, dan Chia terheran karena melihat wajah Hibiki yang sekarang terlihat sedikit pucat. Karena Hibiki merasa lelah, dia pamitan ke Chia untuk segera istirahat kamarnya. Hibiki menyewa kamar tambahan di penginapan, yang agak jauh dari partinya yang lain. Setelah memasuki kamarnya, Hibiki langsung melemparkan dirinya ke tempat tidur, dan menghela nafas panjang. Kepalanya sekarang terasa seperti bubur, karena telah berbagai hal yang dia lakukan sampai tiba di Rotsgat. Mulai dari berhasilnya bernegosiasi untuk komando atas Korps Penyihir Akademi, dan bertemu dengan Kouhainya, lalu mendengar informasi yang dapat dipercaya dari Makoto. Bagi Hibiki yang berpikir bahwa sistem Dewi harus berlanjut di dunia ini bahkan setelah perang, menganggap Makoto bisa menjadi sumber kekuatan militer. Tetapi pada saat yang sama, dia pikir Makoto telah menunjukkan beberapa tanda bahwa Makoto bisa menjadi sumber kejahatan. Karena sewaktu Hibiki berbicara dengan Makoto, Makoto tidak memberi kesan berada di sisi manusia atau sisi iblis. Sekarang ini Hibiki tidak dapat mencari informasi dari Makoto lagi, karena Tomoe memberinya peringatan. Sebelumnya mereka melakukan kontes pertarungan pedang yang menghabiskan hampir 1 jam di akademi. Satu-satunya sihir yang mereka gunakan adalah sihir penguatan dan sihir penyembuhan. Dari pertandingan itu Hibiki memenangkan 9 dari 10 pertandingan. Teknik kuat Tomu yang memanfaatkan kemampuan fisiknya telah mengejutkan Hibiki pada awalnya, tetapi Hibiki memenangkan sisa pertandingan setelahnya. Bagi Hibiki yang telah mempelajari Kendo untuk waktu yang lama dan bahkan mempelajari ilmu pedang yang benar, Tomu hanyalah seorang pendekar pedang yang tidak berpengalaman. Namun setiap Hibiki memotong Tomoe langsung pulih dari luka tersebut. Sampai-sampai Hibiki tanpa sadar terpesona akan hal itu. Dan bahkan setelah pukulan dalam yang dapat membahayakan nyawa, yang Hibiki lancarkan ke Tomoe berdiri seolah-olah tidak ada yang terjadi, yang membuat Hibiki benar-benar terkejut.
Melihat hal itu Hibiki meminta penjelasan ke Tomoe, tapi sebagai gantinya Hibiki mengajari Tomoe cara melatih iai pedang Jepang. Lalu saat ini meskipun Hibiki kelelahan, Hibiki tidak berhenti memikirkan berbagai hal yang melayang di benaknya, hingga membuatnya tidak tidur semalaman. Kemudian scene berpindah ke Asora. Saat ini Emma dalam suasana hati yang buruk, karena lahan pertanian Kaleneon berkembang lebih lambat dari yang diharapkan. Kaleneon adalah daerah pedalaman utara dengan banyak pegunungan, jadi satu-satunya pemikiran Makoto adalah mencoba bertani selama musim dingin. Karena menurut Emma tidak akan menjadi masalah jika sihir digunakan, tetapi hasilnya tidak dapat diharapkan. Di Kaleneon sudah banyak petualang yang memenuhi syarat tertentu untuk melakukan beberapa pekerjaan sampingan. Para petualang tersebut diperintahkan oleh Ruth ke Kaleneon, dan Makoto lah yang meminta hal tersebut ke Ruth. Selagi memikirkan hal tersebut, Makoto melihat Tomoe yang tiba di Asora dengan pakaian robek-robek, yang membuat Makoto ingin tahu alasan dari itu. Tomoe menjelaskan bahwa dia meminta pahlawan Hibiki untuk menunjukkan pengetahuannya tentang ilmu pedang yang sebenarnya, dan keadaan pakaian yang sekarang adalah suatu kehormatan bagi samurai menurut Tomoe. Setelahnya Tomoe menceritakan pertarungannya melawan Hibiki, bahwa Hibiki mempunyai teknik pedang yang luar biasa. Pedang Hibiki dapat bergerak dengan cepat lalu menebas tepat ke arah Tomoe, hingga membuat darah Tomoe berceceran di udara beberapa kali. Tomoe menyembuhkan lukanya pada saat yang sama, jadi itu tidak masalah. Tapi Tomoe tidak bisa memperbaiki pakaiannya, jadi itu sebabnya dia dalam keadaan seperti sekarang. Tomoe yang menceritakan itu, menyentuh pakaiannya yang sobek, dan terlihat sedang menikmati dirinya sendiri. Dalam pertandingan itu, Tomoe tidak menggunakan sebagian besar sihirnya, dan bertarung hanya menggunakan pedang, itulah yang membuatnya kalah. Makoto yang mendengar cerita Tomoe, memarahi Tomoe karena tidak menjaga dirinya dan terlalu memikirkan katana. Alasan Makoto memarahinya dikarenakan Makoto tidak tega mendengar Tomoe yang terkena tebasan walaupun dapat disembuhkan. Lalu setelahnya Makoto menanyakan tentang Hibiki. Tomoe menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk bekerja sama dengan akademi dan membantu pemulihan kerajaan, serta untuk dapat bantuan perusahaan Kuzunoha. Di tengah pembicaraan, Mio tiba-tiba datang dengan membawa seekor gurita di tangannya, lalu dia menanyai penampilan Tomoe. Mio cemburu karena Tomoe dapat melakukan hal yang dia suka ke Hibiki, sedangkan Mio tidak. Mio sudah berencana mengatakan suatu hal ke Hibiki, tetapi Tomoe menyampaikan bahwa Hibiki tidak lagi di Rotsugat. Hal itu membuat Mio mengadu ke Makoto dengan mengatakan Tomoe jahat. Setelah itu Mio memperlihatkan gurita yang sudah dia rebus dengan terdapat bumbu-bumbu yang sedap. Mio juga menjelaskan cara memasak gurita. Setelahnya Mio menghidangkan guritanya ke meja makan. Karena Makoto berpikir masih ada waktu untuk menambah hidangan lainnya. Jadi Makoto memutuskan membuat sesuatu juga, lalu mereka pun pergi ke dapur.